Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, jumpa lagi sama Bu Inta. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep atau pengertian integral, serta sifat-sifatnya, dan kalian sudah menjawab tugas, yakni tentang integral fungsi aljabar tapi yang masih sederhana. Hari ini kita akan masuk materi ke teknik integral. Apa saja yang akan kita bahas? Di sini kita akan pelajari dua metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode parsial. Bedanya apa dengan pengintegralan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya masih fungsi-fungsi yang sederhana, hari ini kita akan menemui integral dengan fungsi yang lebih rumit, tidak sesederhana yang kemarin. Nah, nanti ada ciri di mana kita harus pakai substitusi, ada ciri di mana kita harus pakai parsial. Oke, ikuti terus videonya. Teknik pengintegralan yang pertama yakni menggunakan pengintegralan substitusi. Di metode ini kita akan mengubah fungsi f(x) menjadi fungsi u, di mana f(x)-nya adalah fungsi yang tidak sederhana. F(x)-nya akan kita ubah menjadi fu, sehingga integralnya menjadi fu du sama dengan fu plus c. U itu apa? U adalah fungsi dari x. Masih bingung? Nah, untuk memperjelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Kapan kita harus menggunakan substitusi ini? Yakni cirinya nanti fungsi dalam U tersebut bisa diturunkan. Kita makanya harus menggunakan substitusi. Nanti karena ketika tidak bisa diturunkan, kita harus menggunakan metode parsial. Contoh soal ya. Di sini integral 4x min 3 pangkat 5 dx. Ya, 4x min 3, di sini pangkat 5. Kalau menggunakan cara yang sederhana, ini jadi tidak sederhana lagi. Nah, tapi di sini kita punya 4x min 3, jika diturunkan 4x min 3 ini menjadi berapa? Menjadi 4, berarti ada ya. Nah, oke, kita misalkan langkah pertama yaitu kita misalkan U itu adalah 4x min 3, sehingga nanti fungsinya karena U sama dengan 4x min 3, di sini sama dengan U pangkat 5, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengubah dx-nya di sini menjadi du. Kalau U sama dengan 4x min 3, berarti du per dx sama dengan turunannya 4x min 3, yaitu 4. du sama dengan 4, dx-nya pindah ke sini. Jadi du itu sama dengan 4 dx. Sedangkan yang kita butuhkan di sini hanya dx. Kita akan mengubah dx. Berarti dx ini berapa? Kalau ini pindah ke sini jadi 1/4 du. Oke, yang ini kita pindah ke sini. Berarti dx-nya kita ubah menjadi 1/4 du. Sampai sini terlebih dahulu, dipahami ya. Di dalam kurungnya di sini 4x min 3 kita ubah jadi u. Dx-nya kita ubah dari menurunkan fungsi yang ada di dalam kurung. Nah, setelah bentuknya seperti ini, karena di sini koefisien bisa kita keluarkan sehingga 1/4-nya di luar integral u pangkat 5 du. Berapa? Ini 1/4. U pangkat 5 turunannya berarti 1/5 tambah 1, U pangkatnya 5 plus 1. Karena sudah kita integralkan, makanya di sini sudah kita tuliskan plus C. Sekarang kita hitung. 1/5 tambah 1, 6. Berarti 1/4 dikalikan 1/6 U pangkat 6 plus C. Sekalian ya, kita akan kembalikan U-nya menjadi 4x min 3. 1/4 dikali 1/6 berarti 1 kali 1, 1. 4 kali 6, 24 hasilnya. Jadi 1/24, U-nya kita ubah menjadi 4x min 3 pangkat 6
plus C. Sampai sini hasil yang kita peroleh adalah 1/24, 4x min 3 pangkat 6 ditambah C. Nanti ketika kalian sudah terbiasa, kalian bisa bisa niteni nanti soalnya, yakni oh kalau di sini 4x berarti nanti yang di luar 1/4 sama 1/, dari pangkat 5 tambah 1. 1/4 kali 1/6, nanti bisa lebih cepat lagi ya. Kita beralih ke contoh yang nomor 2. Sekarang kita ke contoh yang nomor 2. Contoh yang kedua, contoh lagi. Soalnya Bu Inta punya integral x kuadrat plus 6 pangkat 3 dx seperti ini. Pertama, kita harus cari, ini harus pakai substitusi atau parsial. Nah, kita lihat x pangkat 2 plus 6 punya ya. Turunan dari x pangkat 2 plus 6 yakni 2x. Sedangkan di sini ada x, berarti dia ada turunannya. Langkah pertama, seperti contoh yang pertama tadi, kita misalkan u-nya adalah x kuadrat plus 6. Sehingga du per dx-nya sama dengan 2x. Nah, di sini kita punya x dx. Sedangkan di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi 2x dx-nya pindah ke ruas kanan menjadi 2x dx. Sedangkan yang kita butuhkan di sini hanya x dx. Nah, jadi x dx sama dengan 2-nya pindah ke du, setengah du. 1/2 ya, bukan 2 du. Karena dia kalau pindah menjadi, karena di sini perkalian, dia berpindah menjadi pembagian. Nah, kita sudah dapatkan x dx-nya sama dengan setengah du. Sekarang kita ubah, kita masukkan ke sini. Sehingga integral dari u pangkat 3 x dx-nya menjadi setengah du. Setengahnya kita keluarkan, yang di dalam tinggal u pangkat 3 du. Setengah 1/3, 3 kita integralkan menjadi 1/3 ditambah 1. U pangkatnya 3 ditambah 1 plus C. Sudah ke integral, sudah plus C. Sekarang menjadi setengah dikali 1/4. U pangkat 4 plus C. 1/2 dikali 1/4 berarti 1/2 kali 4 1/8. U-nya langsung kita ubah menjadi x kuadrat plus 6 pangkat 4 plus C. Oke, hasilnya diperoleh 1/8 x kuadrat plus 6 pangkat 4 plus C. Teknik yang kedua adalah pengintegralan dengan cara parsial. Nah, parsial ini digunakan ketika teknik substitusi tidak dapat digunakan, yaitu fungsinya tidak memiliki turunan. Jadi tidak ada turunannya. Cara parsial ini juga terdapat 3 sebenarnya, tapi Bu Inta hanya ajarkan 2. Yang pertama menggunakan rumus, yang kedua menggunakan teknik Tanzalin namanya ya, teknik Tanzalin. Menggunakan rumus di sini adalah integral u dv sama dengan u dikalikan v dikurangi integral v du. Ya, integral u dv itu sama dengan u dikalikan v dikurangi v du. Rumusnya seperti ini. Sedangkan teknik Tanzalin nanti, jika dia berbentuk, sudah ada bentuknya integral u dv, yang u kita akan lakukan operasi turunan diturunkan terus hingga 0. Sedangkan untuk dv akan dilakukan operasi integral sebanyak operasi turunan sampai dia 0. Dan cara menghitungnya nanti untuk baris pertama adalah u di sini dikalikan di sini. Jadi nanti dikalikan nih, yang sini dikalikan dan seterusnya. Di sini tandanya positif, negatif, selang-seling seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Sekarang Binta akan berikan contoh soal di mana kita harus menggunakan teknik yang parsial. Integral x plus 3 pangkat 3 dx. Nih, kira-kira kalau pakai substitusi bisa nggak? Nah, turunan dari x plus 3. Turunan dari x plus 3 adalah 1. Sedangkan di sini x, berarti tidak sama ya, tidak sama, sehingga kita tidak bisa pakai substitusi. Di mana kita bisa pakai substitusi ketika yang di sini bukan x, harusnya konstanta 1 atau 2 atau bilangan yang lainnya, baru kita bisa pakai substitusi. Karena di sini turunannya 1, sedangkan di sini x, berarti kita tidak bisa menggunakan substitusi. Kita menggunakan cara yang kedua, yakni pakai parsial. Nah, parsial ini Binta juga akan gunakan dua cara. Yang pertama, kita akan hitung terlebih dahulu menggunakan rumus. Ya, di sini berarti menjadi u kali v min integral v du. Nah, di sini adalah du, di sini adalah u, dan di sini adalah dv. Ya, u sama dengan x, berarti du sama dengan turunannya du terhadap x adalah 1, sehingga du sama dengan dx-nya pindah. 1 nggak usah Binta tulis, menjadi du-nya sama dengan dx. Jadi ketika di sini ada dx, nanti akan kita ubah menjadi du. Oke, yang kedua, dv adalah x plus 3 pangkat 3. Nah, kita bisa di sini kita menggunakan x plus 3 pangkat 3 dx. Di sini kita akan menggunakan substitusi. Kalau substitusi bisa di sini, bisa ya, karena x plus 3 itu turunannya dari x adalah 1, sedangkan di sini adalah 1 dx. Berarti bisa kita gunakan. Ingat, kalau sudah terbiasa berarti tinggal 1 per pangkatnya ditambah 1, berarti 1/4. 3 tambah 1, 4. 1 per 4, x plus 3, jangan lupa pangkatnya berubah menjadi 3 tambah 1. Ya, di sini dv berarti ketemu v-nya 1/4 x plus 3. Dari yang sudah kita ketahui di sini akan kita masukkan ke dalam rumus. Oke, u-nya adalah x. V-nya adalah 1/4 x plus 3 pangkat 4. Oke. Dikurangi integral V-nya 1/4 x plus 3 pangkat 4. Du-nya adalah dx. Kita ubah masukkan dx. Oke. Nah, di sini udah kita pindah ke sini semua. Sekarang tinggal kita hitung. Untuk x kali 1/4 berarti 1/4 x plus 3 pangkat 4. Nah, kita integralkan 1/4 x plus 3 pangkat 4. Ini kita pakai integral substitusi. Berarti tinggal 1/4-nya masih yang di dalam, berarti tinggal 1 per 4 tambah 1, 5. Turunan dari x 1 tidak perlu kita tuliskan. X plus 3 pangkatnya jadi 5 plus c. Ya. Sehingga diperoleh hasilnya 1/4 x plus 3 pangkat 4 min 1/4 dikali 1/5, 1/20. X plus 3 pangkat 5 plus C. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita akan bandingkan menggunakan yang kedua, teknik Tanzalin. Jika kita menggunakan Tanzalin, pakai Tanzalin. Di sini U, di sini dv, di sini X, di sini X plus 3 pangkat 3. Kita turunkan. X turunannya X berapa? 1. Integralnya X plus 3 pangkat 3 pakai substitusi tadi 1/4 X plus 3 pangkat 4. Ya, 1 turunannya dari 1 0. Nah, integralnya dari 1/4 X plus 3 pangkat 4, 1/4-nya tetap. Di sini pangkat 4 jadi 1/4 tambah 1, 5. X plus 3 pangkatnya 5. Nah, di sini diintegralkan sebanyak yang U diturunkan. Sekarang kita
Tandanya jangan lupa selang-seling, di sini plus, di sini min. Sehingga kita dapatkan integral dari x plus 3 pangkat 3 menggunakan tanzalin adalah sini x dikali 1/4. X kali 1/4 x plus 3 pangkat 4. Di sini tandanya positif. Yang kedua adalah negatif. 1 dikalikan 1/4 dikali 1/5 sama dengan 1/20. X plus 3 pangkat 5 plus C. Gimana? Di sini kita ubah lagi ya. 1/4 X. X plus 3 pangkat 4 min 1/20. X plus 3 pangkat 5 plus C. Kita bandingkan. 1/4 X plus 3 pangkat 4 min 1/20 X plus 3 pangkat 5 plus C. Sama ya? Ini tadi sudah Bu Inta jelaskan mengenai teknik substitusi, teknik parsial menggunakan rumus, menggunakan teknik tanzalin. Nah, nanti di rumah kalian lebih banyak berlatih lagi, dan tentunya Bu Inta berikan latihan juga. Jadi di rumah tetap belajar, jaga kesehatan, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ketemu lagi dengan Bu Inta di pertemuan selanjutnya, mungkin setelah Lebaran ya. Demikian dari Bu Inta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.